Ada 4 golongan orang-orang yang akan diwafatkan dalam keadaan baik. Yang pertama adalah orang yang berpegang teguh pada nilai takwa. Karena takwa ini seperti karcis ya Pak. Saya katakan tiket ini. Kalau sudah, iya, bekal yang paling prinsipil adalah tiketnya ini, takwa ini. Kalau sudah kita pegang dalam kantong tiket kita, kapanpun diperiksa oleh panitianya Allah, artinya malaikatnya Allah, maka kita tinggal tunjukkan, kemudian kita dapatkan apa yang kita inginkan. Kebangunan manapun atau apa kita katakan wahana manapun, kalau kita sudah punya tiket ini, bahkan takwa ini kita artikan bukan hanya tiket masuknya, tapi sudah tiket all in lah ya. Jadi kita mau masuk wahana mana aja, museum mana aja, sudah diakui itu tiketnya. Pertama itu Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah oleh kalian, sehingga Allah nyatakan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Amal kita yang banyak, kemudian nilai takwa kita yang diakui oleh Allah, itu adalah khairuz zad, sebaik-baik daripada bekal, yakni at-taqwa. Jadi orang yang pertama kali akan mendapatkan anugerah dari Allah di penghujung usianya, mati dalam keadaan penutup yang baik, itu adalah orang yang memiliki nilai takwa. Yang kedua, orang yang menjaga nilai istiqomah. Amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara rutinitas, berkesinambungan, walaupun sedikit. Mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya Nabi itu ketika mulai takbiratul ihram, nanti selesai tahajudnya sampai datang fajar shadiq, sampai tarhim bahasa kita sekarang, menjelang subuh. Bagi kita yang bahkan belum memulai untuk sholat tahajud, agaknya sangat sulit, berat, beban begitu, Masya Allah. Paling tidak untuk kita memulai sholat tahajud itu cukup dengan 1 kali salam, 2 rakaat. Tapi akan menjadi lebih dicinta oleh Allah kita punya amalan kalau kita lakukan setiap harinya hanya 1 kali salam atau 2 rakaat. Kecil. Adwamuha, akan tetapi sifatnya adalah rutin. Makanya saya katakan, kita setiap hari ini kita istiqomahkan baca suratnya Allah, ayatnya Allah, firmannya Allah, 1 ayat saja. 1 ayat saja, 1 hari 1 ayat. Yasin, shadaqallahul azim. Besok lagi, wal Qur'anil hakim, shadaqallahul azim. Lusanya lagi, setelah itu apa? Wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Sudah, besoknya lagi, ala siratim mustaqim. Sampai ayat yang terakhir, sampai hari-hari kita 1 hari 1 ayat. Itu paling tidak. Artinya setiap harinya ada kita bersentuhan, berinteraksi, komunikasi dengan Al-Quran. Ketimbang ketika datang bulan Ramadan, 1 bulan penuh, nggak lepas itu Al-Quran dalam genggaman kita. Tapi begitu selesai, datang 1 Syawal, akhirnya ini Al-Quran lepas dari tangan kita, bertemu lagi dengan covernya, itu bulan Ramadan di tahun mendatang. Sekali baca Al-Quran, brek, langsung banyak. Kemudian pray bahasa gitu. Libur sampai 11 bulan ke depan. Ketemu lagi nanti di bulan Ramadan yang mendatang. Sementara kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau belum memiliki nilai istiqomah, apalagi merawatnya, maka pertama adalah lakukan 1 amalan yang mudah, yang ringan, tidak berat. Tapi kau kerjakan di setiap waktu yang kau sudah berikan komitmennya. Disebutnya makanya istiqomah itu adalah konsistensi. Wala tusrifu, jangan suka berlebih-lebihan. Artinya adalah ghulu itu ya. 1 tindakan yang kita lakukan bahkan melebihi daripada kodrat dan kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti fa man yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam.
Nilai paksaan di dalam ajaran agama Islam hanyalah membuahkan ketidaksadaran manusia itu terhadap perilakunya. Seumpama kita hari ini kita belum mendapati hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu sahabat kita atau orang terdekat kita dengan cara memaksa, dengan cara mengintimidasi, memberikan intervensi secara ucapan, sikap atau gerak tubuh lah ya, bahkan dengan alat pentungan, alat kekerasan yang sesungguhnya nantinya juga tidak akan membuahkan hasil yang baik. Ketika itu saya yang belum terhidayahi oleh Allah, tertaufiki oleh Allah, kemudian dengan asbab atau wasilah saya punya sahabat dan kerabat, sehingga saya iakan saja. Ya, saya ibadah. Ya, saya sebentar ke masjid. Ya, sebentar saya akan tinggalkan minuman keras yang menjadi kebiasaan hari-hari saya. Tapi pada saat dia tidak lagi di samping saya, maka saya akan kembali kepada kebiasaan saya. Segala sesuatu yang dipaksakan itu, karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada baginda Rasul, "Fadzakir innama anta mudzakir." Jadilah engkau pengingat, sementara yang akan merubah kondisi manusia yang kau ingatkan itu adalah domainku, kata Allah. Itu ranahku. Seberapa tidak cintanya baginda Rasul kepada pamanda tersayangnya, Abu Thalib. Dari kecil dirawat, dari kecil dijaga. Suaka politik dari Rasul itu adalah Abu Thalib. Khadijah, ekonominya ditopang oleh Khadijah, memiliki kekayaan dan harta yang begitu banyak. Ketika Abu Thalib itu meninggal dunia, kehendak hatinya Nabi adalah Abu Thalib mati dalam keadaan berikrar di hadapan orang banyak bahwa ia telah masuk ke dalam ajaran keponakannya. Tapi dalam sejarah yang begitu gamblang dikatakan tidak masuk Abu Thalib kepada ajaran agama Islam. Sementara ada ulama, sebagian ulama pendapat mengatakan boleh jadi masuknya Abu Thalib itu tidaklah secara terang-terangan, akan tetapi hanya secara tersembunyi. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada baginda Rasul, sungguh jalan hidayah yang akan kuberikan itu adalah dariku. Sehebat apapun engkau ya Muhammad, engkau adalah sosok yang kuperintahkan untuk berdakwah, titik. Inilah dia konteks rahmatan lil alamin yang seharusnya harus digelorakan oleh umat Islam dengan pemahaman yang baik. Dalam hadis Rasulullah SAW yang seringkali itu tersalah kaprah itu, al-hajimu wal mahjumu batalat somu. Yang kurang lebih begitulah konten yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Aftaral hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang sedang membekam dan orang yang sedang dibekam. Jadi bukan soal bekamannya yang membuat puasa itu batal. Tapi pada saat Rasul melintas di salah satu pelataran rumah sahabat, ada sahabat yang sedang membekam dan satu lagi sedang dibekam. Sehingga Nabi katakan aftaral hajim wal mahjum, batal puasa inti yang ngebekam dan yang sedang dibekam. Sehingga Nabi katakan demikian, akhirnya disalahartikan oleh masyarakat kita perilaku atau tindakan berbekam, baik yang dibekam atau yang membekam, batal puasanya. Padahal tidak. Ketika Nabi sampaikan aftaral hajim wal mahjum, batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam, karena sebab pada saat mereka berdua membekam temannya, yang satu dibekam oleh temannya, sambil berbicara tentang aib saudaranya. Ada objek pembicaraan yang membuat puasa mereka kedua-duanya batal. Itu baru ucapan. Belum lagi seumpama hardikan dengan pukulan lah, dengan pentungan lah. Mereka ingin menyampaikan sesuatu yang agaknya baik, kemudian akhirnya dia gunakan dengan cara yang nggak baik. Sehingga sebelum batalnya puasa si pedagang, dia sudah lebih dulu batal puasanya sesungguhnya. Itu dia perlunya ngaji, perlunya kita dalami itu pemahaman agama Islam yang baik dan benar.